Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, untuk absensi pada pagi hari ini kalian sudah dikirim link oleh guru BP, yaitu silakan kalian isi. Untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini masih belum bisa langsung atau tatap muka karena memang pandemi ini belum selesai. Jadi pembelajaran kita diharuskan melalui online atau daring seperti ini. Tetapi kalian harus tetap semangat belajar, tetap mengerjakan tugas yang diberikan Bapak dan Ibu guru. Dan kita sama-sama berdoa agar kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, untuk materi pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu masih resensi, tetapi kali ini kita membahas kaidah kebahasaan resensi, kemudian mengonstruksi resensi dari buku cerpen atau novel. Sebelum Bu Ika memulai menjelaskan, tolong anak-anak dipersiapkan alat tulisnya, jadi nanti apa yang sudah Bu Ika jelaskan bisa kalian catat. Materi kita pada pagi hari ini masih resensi. Untuk KD-nya ada 3.33, menganalisis kebahasaan resensi dalam kumpulan cerpen atau novel setidaknya 2 karya yang berbeda. Dan KD 4.33 mengonstruksi sebuah resensi dari buku kumpulan cerita pendek atau novel yang sudah dibaca. Tujuan pembelajaran kita pada materi resensi yang pertama adalah mempelajari kebahasaan dalam resensi cerpen atau novel atau 2 karya berbeda dengan tepat. Yang kedua, mencirikan kebahasaan dalam resensi cerpen atau novel atau 2 karya berbeda dengan tepat. Yang ketiga, menentukan kebahasaan dalam resensi cerpen atau novel atau 2 karya berbeda dengan tepat. Yang keempat, menelaah kebahasaan dalam resensi cerpen atau novel atau 2 karya berbeda dengan tepat. Yang terakhir adalah mengidentifikasi isi buku kumpulan cerpen atau novel yang sudah dibaca untuk meresensi dengan tepat. Menganalisis kebahasaan resensi. Jadi menganalisis kebahasaan resensi ini mempunyai manfaat yang sangat besar ya. Jadi manfaat tersebut adalah analisis teks dapat digunakan untuk memberikan panduan kepada masyarakat apakah buku yang dianalisis itu berkualitas atau tidak. Adapun langkah-langkah yang harus kamu lakukan jika membuat analisis resensi. Yang pertama adalah membaca terlebih dahulu secara keseluruhan resensi. Yang kedua, membuat kriteria atau standar analisis. Yang ketiga, menganalisis sesuai dengan kriteria. Dan yang keempat adalah merevisi hasil analisis. Kaidah kebahasaan resensi. Setelah kalian memahami langkah membuat analisis resensi, jadi perlu dijelaskan beberapa kaidah kebahasaan yang ada dalam teks tersebut. Untuk kaidah-kaidah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, berfokus pada tokoh tertentu. Sebuah resensi menggambarkan tokoh tertentu. Hal ini dimaksud agar karakter tokoh dapat dijadikan fokus oleh pembaca atau penulis. Untuk yang kedua adalah menggunakan pendapat pribadi secara langsung. Jadi resensi memuat pendapat pribadi penulis yang berisi opini terhadap karya yang dikritik. Untuk yang ketiga, menggunakan klausa pendukung pendapat untuk mengemas informasi kepada pembaca. Jadi kaidah ini terutama bertujuan untuk mengemas pendapat penulis yang hendak disampaikan kepada pembaca agar terkesan lebih santun. Untuk kaidah yang keempat adalah menggunakan gaya bahasa yang bersifat metafora. Jadi metafora menurut KBBI, pemakaian kata atau kelompok kata bukan dengan arti yang sebenarnya. Contohnya seperti tulang punggung atau pada kalimat gadis itu adalah tulang punggung keluarga. Dengan gaya bahasa metafora perbandingan, kritik terhadap karya tertentu akan terasa lebih halus dibandingkan dengan komentar langsung.
Mengonstruksi resensi dari buku, kumpulan cerpen, atau novel. Jadi resensi ini mempunyai struktur sebagai berikut ya. Yang pertama adalah identitas buku. Untuk identitas buku diisi dengan judul, tahun terbit, kota terbit, penerbit, tebal halaman, dan identitas lainnya dengan terperinci. Untuk struktur yang kedua, pembukaan, bagian pendahuluan dapat dimulai dengan memaparkan pengarang buku, seperti ya namanya atau prestasinya. Ada juga resensi novel yang pada bagian pendahuluan ini memperkenalkan secara garis besar apa isi novel tersebut. Kemudian untuk struktur yang ketiga yaitu isi. Jadi pada bagian resensi ini, penulis resensi mengawali dengan sinopsis atau ulasan singkat isi buku novel. Jadi tujuannya untuk memberi gambaran secara global tentang apa yang ingin disampaikan dalam tubuh resensi. Untuk yang keempat adalah penutup. Jadi penutup ini bagian akhir resensi, biasanya diakhiri dengan sasaran yang dituju buku itu. Selanjutnya diberikan penjelasan juga apakah memang buku itu cocok dibaca oleh sasaran yang ingin dituju oleh pengarang atau tidak. Sebelum Bu Ika mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, di sini Bu Ika simpulkan bahwa tadi kita sudah membahas kaidah kebahasaan resensi dan struktur dari resensi. Untuk kaidah kebahasaan resensi ada 4. Yang pertama adalah tokoh tertentu, yang kedua pendapat pribadi, yang ketiga klausa pendukung, dan yang keempat adalah metafora. Untuk struktur resensi ada 4. Yang pertama adalah identitas buku, yang kedua pembukaan, yang ketiga isi, dan yang keempat adalah penutup. Anak-anakku, jika kalian belum memahami, bisa kalian tanyakan ke Bu Ika melalui WA. Untuk tugas pada pagi hari ini adalah kalian baca cerpen, kumpulan cerpen karya sastrawan Indonesia. Kemudian kalian resensi, yang pertama identitas bukunya, kemudian pembukaan, isi, dan penutup. Untuk pengumpulan, batas pengumpulannya sampai minggu depan hari Senin ya. Ditulis di kertas folio. Ditulis bukan diketik. Jadi jika ada yang ditanyakan lagi bisa melalui WA. Saya rasa cukup ya anak-anakku. Pembelajaran kita pada pagi hari ini semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.